Saya Andalia Fitri, seorang internis, financial planner, sekaligus ibu dari 2 putri yang menjadi sumber semangat saya setiap hari. Saya Dr. Vino. Bersama kami memilih jalan berbeda, bukan hanya membantu mengobati pasien, tapi juga melindungi masa depan keluarga Indonesia melalui Prudential Syariah. Selama lebih dari 10 tahun, saya bersyukur bisa meraih berbagai penghargaan dan prestasi. Namun, yang paling berharga bukanlah piala atau sertifikat, melainkan melihat keluarga Indonesia merasa lebih aman karena terlindungi. Perjalanan ini tidak pernah kami jalani sendirian. Bersama tim yang solid, kami belajar, tumbuh, dan saling menguatkan. Setiap langkah adalah bukti bahwa kerjasama, doa, dan kebersamaan bisa melahirkan perubahan besar. Perjalanan ini masih panjang. Bersama suami, keluarga, dan tim tercinta, saya ingin terus berbagi, menginspirasi, dan menyalakan harapan. Karena sukses bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang seberapa besar arti yang kita tinggalkan untuk orang lain. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri teman-teman semua, Dr. Vino dan Dr. Lia. Selamat pagi. Moderator. Oh iya, silakan Ibu Amel. Saya terlupakan. Oh iya. Oh ya, harus dijemput ya. Oke lah kalau begitu. Ayo sini. Ayo Kanjeng Ratu. Oh, Mari iya. kita sambut moderator kita, Amelia Azam. Bukan salah saya Kak Amel. Salah Wilson pokoknya. Iya. Wilson udah gue kodain juga lo gak pakai emang ya. Tekan dok. Tepuk tangan lo dong buat Dokter Lia, buat Dokter Vino. Wilson ya bener-bener ya. Masa moderator gak dipanggil tuh gimana? Gak pilih kasih deh sama gue emang Wilson nih. Oh iya. Oh suara gue kan toa masjid ya. Panas maksudnya. Teman-teman, hari ini Dokter Lia sama Dokter Vino tidak membuka konsul apapun ya. Ini di luar jam praktek, jadi tolong ya kalau mau konsul bisa ke poli ya dok ya. Oke, ya thank you banget Dokter Lia, my bestie dan Dokter Vino. Udah menyempatkan di kantor kita yang Masya Allah, tabarakallah ini ya. Orangnya keren-keren gak? Keren dong. Siapa dulu ownernya dong? Kantornya juga. Nah lihat ownernya keren gini. Iya, thank you banget ya udah hadir di Incompany. Suatu kehormatan buat kita menyempatkan waktu. Bukan orang yang kurang kerjaan, orang yang sibuk ya kan. Prestasi luar biasa. Dr. Vino artisnya Prudential juga dok ya. Ada iklannya loh, makanya sering-sering ya buka YouTube ya kan. Iklannya di Prudential bareng sama Bu Audi sama Oki ya. Sama Sauki itu artis ya yang diundang bukan sembarangan loh ya kan. Yang kedua adalah Dokter Lia. Nah ngomong-ngomong nih udah enak banget gak sih jadi dokter? Susah loh, anak gua aja sampai sekarang belum tahu kampusnya mana ya kan. Iya kan, mau masuk ke kedokteran tuh susah. Ini waktu ngasih pasien salah dosis atau gimana ya, waktu awalnya kok mau sih di Prudential gitu. Salah resep apa kebanyakan dia zepam pas lagi tidur. Ternyata direkrut gitu dok. Kalau sama apoteker isinya. Oh iya ya. Beda ya, obat-obatannya beda. Obrolannya memes ya, nggak enak ya. Iya. Kenapa sih dok awalnya Dokter Vino atau Dokter Lia dulu nih yang join di Prudential dan kok mau ya? Bapak dulu deh yang jawab. Kalau
kebetulan yang join kan saya duluan Iya. gitu. Jadi emang waktu itu tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 saya ketemu dengan Prudential gitu ya. Agak lama nih, jawabnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok, Nggak apa-apa kita ya? ada waktu 2 hari buat dokter. Oh, 2 hari. Kalau Iya, ditanya besok ya. kenapa Oh iya, beda orang Solo suaranya lembut sama orang Palembang. cek? Oh ya. Oh ada yang di Zoom ya? Iya. Oke. Nah jadi emang saya tuh join 2015 ya. Jelas ya suaranya? Jelas. Ya. Saya join 2015 terus waktu itu istri saya masih sekolah spesialis. Jadi istri saya ini penyakit dalam, kalau saya dokter umum gitu ya. Jadi pertengahan jalan kalau ditanya kenapa, satu sih alasannya, bukan cita-cita emang. Gak ada cita-cita jadi agen asuransi itu bukan cita-cita gitu ya. Sekarang itu ya kita ngomong realita ya, emang bukan cita-cita. Terus yang jelas satu, karena saya butuh uang. Bayar PPDS ya, mahal ya. Buat bayar PPDS, anak saya udah 1 waktu itu. Waduh, emang berat nih biaya Bener. emang lo ya. Jadi saya makan, waktu mau join itu makan di pizza saya bisa bayar. Tapi makan di warteg saya nggak bisa bayar. Tahu kenapa? Karena sisi. Gitu ya. Jadi bayar pakai. Ya gitu ya. Tapi kalau makan di warteg kan harus cash ya tadi gitu. Nah itu yang bikin apa namanya intinya ya udah saya join ke bisnis ini gitu ya. Itu sih. Oh, karena waktu itu nggak dapat LPDP ya? Ya ampun dia. Nggak ada. Nggak ada Dulu PDP. saya masuk jalur mandiri ya. Oh, beasiswa suami. Beasiswa Masya suami Allah. Bu. Jadi Oh. mau nggak mau suaminya harus cari gimana Cari supaya cuan ya. sekolah istrinya selesai. Selesai. Oh, Nah. gitu. Tapi emang sebelum saya memutuskan untuk join, saya jadi nasabah dulu ya. Jadi emang saya jadi nasabah. Saya sebelumnya di klinik, jadi saya kerja di Pertamina ya, di rumah sakit Pertamina di Pertamina, tempatin di Pertamina Sentul. Sekarang namanya IMC. BMC. Tahu ya IMC Sentul tahu kan? Ya. Nah di situ saya kerja di situ, pionirnya yang buka korden kita. Gitu ya, 2013 saya kerja di situ sampai 2017. Nah pas 15 lah ya, 2014 akhir saya bikin asuransi di situ. Padahal sebelumnya ketika saya masih jaga klinik dan sebagainya, saya selalu ditawarin untuk asuransi. Apapun saya tolak di situ. Benar-benar saya tolak karena saya ngerasa nggak butuh, Pak, gitu. Jadi teman-teman kalau yang prospek dokter, prospek ini ditolak, wajar karena ngerasa nggak butuh, benar-benar nggak butuh. Jadi benar-benar ngerasa nggak butuh, berobat cuma 50.000, 100.000, menurut saya nggak perlu bikin asuransi. Setelah saya di rumah sakit, saya tahu bahwa waktu itu IMC atau Pertamina itu belum terima BPJS kan. Jadi kalau masuk harus DP. Nah saya cuma dapat dari rumah sakit, dari Pertamina itu kalau rawat inap 3 kali gaji. Jadi dokter umum sama dokter spesialis itu beda. Kalau dokter spesialis itu partner, justru dokter spesialis asuransi dari kantor. Dari rumah sakit nggak ada, nggak dapat. Tapi kalau Partner dokter dia. umum itu kadang Karyawan ada dianggapnya. 3 kali dari gaji. Gaji saya kecil banget karena yang gede itu ada intensif kan. Iya. Jadi jasa medis itu lebih gede daripada gaji. Gajinya cuma 6 juta dikali 3. Jadi untuk rawat inap itu plafonnya cuma 18 juta dan khusus untuk saya doang. Istri sama anak saya nggak dapat. Nah dari situ saya memutuskan untuk beli asuransi. Saya nyari, akhirnya ada referensi dari perawat saya, Prudential aja dok, saya kenal agennya. Oh ya udah boleh, saya suruh datang ke Sentul. Oke. Gitu ya, datang ke Sentul, akhirnya saya bikin, baru sebulan, kebetulan waktu itu badan masih kurus ya, gitu ya. Oh pernah Sering- kurus ya? Pernah kurus, Alhamdulillah. walaupun tidak kurus banget ya, Bu, gitu ya. Pernah kurus itu saya baru sebulan saya main bola patah. Ini patah gitu ya, bukan kelindes-truk gitu ya, tapi kena badan saya gitu ya. Nah itu patah, terus dioperasi dan semua tercover oleh Prudential ya, boleh plus ya. Oh, luar biasa Itu. ya. Nah, Real testimoni ya? Iya, jadi dari situ saya melek. Saya benar-benar melek bahwa
ini Beneran. beneran dibayar Beneran. gitu ya. Nah terus habis itu Ngetes ya dok waktu itu? patah sih Bu, patah ini Oh, beneran ya, kirain patah ngetes. itu. Nggak ada alternatif Nggak lain. ya. Nggak ada alternatif lain. Nah terus akhirnya udah, karena saya cuma di cover dari kantor kan 18 juta doang. Nah sisanya habisnya 40 lebih. Operasi tulang itu mahal ya. Mahal. Mahal banget ya, 40 lebih. Habis itu saya kebayar semuanya. Nah beda 1 tahun. Saya melihat perubahan hidup dari, nggak nyampe setahun sih, setengah tahun yang perubahan hidup dari agent saya. Gitu ya. Nah dari situ saya menawarkan diri untuk jadi agent. Gitu. Nawarin diri nih. Nawarin diri, serius, saya nawarin diri. Carilah dokter yang istri lagi sekolah berarti. Iya, Nawarin diri dia berarti. nawarin diri. Jadi nawarin diri, saya lihat kok keren gitu ya. Masih lupa sempat saya nanya, walaupun ya mungkin ini disclaimer ya, saya sempat sebelum saya ke rekrut ini sempat problem juga gitu ya, problem sama Prudential. Premi saya nggak dibayarkan oleh agennya. Oh, berarti bukan nama prudensialnya ya? Nah kan, nggak dibayarin. Jadi waktu itu Setor emang tunai ya? Pak Indra kenal sih sama leader saya. Jadi itu timnya Pak. Jadi sebenarnya bukan Pak Rizky-nya yang kenal saya, tapi timnya ya itu agent saya. Sebenarnya udah nawarin diri ke agentnya ini, saya mau jadi mau jadi agent. Nggak diproses-proses teman-teman. Serius. Ada takut premi minta balikin. Nah ya, takut tahu sistemnya dan Iya, sebagainya. iya. Benar-benar saya nggak diproses, saya sampai bingung. Singkat cerita, kenapa saya bisa ketemu dengan Pak Rizky gitu ya? Saya ditelepon sama istrinya. Dok, itu telepon saya dari Prudential. Iya, kenapa Bu? Gitu kan. Saya pikir ya CSCS telepon kan. Iya, kenapa? Oh, ini polisnya mau labs gitu. Loh, labs itu apa? Labs itu nggak aktif. Loh, kok bisa? Dokter bayar. Oh, saya bayar. Saya lewat agent saya bayar. Ada bukti? Oh, ada dong. Bukti transfer selalu ada kan, saya kirim terus. Saya bahkan bayar 2 bulan karena kemarin katanya ada promo Kartini waktu April itu. Promo Kartini bayar 2 bulan gitu ya. Ini jangan dicontoh ya, tak jadi ide tapi punya Pak Indra ya. Bukan untuk dicontoh gitu ya. Nggak, 17-an kita mah Iya, nggak kayak Kartini. 17 ini. Udah ke 17 ya, ada promo 17 bayar 2 bulan Udah gitu bikin ya. ya San ya promonya. Nah, ternyata preminya nggak dibayarin teman-teman. Jadi nggak dibayarin ke ininya. Nah dari situ akhirnya saya ketemu dengan Pak Rizky. Iya. Nah di titik situlah saya lebih tambah melek. Jadi saya join Prudential, saya jadi dokter itu 2010, ketemu itu 2015 gitu ya. Kebetulan saya waktu itu walaupun nggak ada duit nih Pak Indra nih ya, saya udah naik BNB. Walaupun BNB-nya beda kumis ya, saya BNB 2001, Pak Rizky itu BNB 2015. Nah dari situ saya benar-benar tanya ke Pak Rizky join Prudential kapan? 2010. Saya lulus dokter 2010 loh. Berarti sama-sama 5 tahun. Kebetulan mirip gitu ya, sama 5 tahun. Kok dia naik BNB? Ini BNB saya beda mata 2001 gitu. Saya nggak, dia terbaru Pak. Belum facelift. 2014 Bu, itu ya udah F30 itu ya. 30. Nah saya bilang, ini ada yang salah. Saya nggak peduli ya dia mau kredit atau enggak, saya pun juga beli mobil ini kredit masalahnya gitu ya. Jadi ini ada yang aneh nih, 2001 musuhnya 2015 sama-sama 5 tahun. Saya sempat tanya sebelum kerja apa selain di Prudential nggak ada gitu. Tapi jujur saya nggak percaya. Waktu itu sebenarnya nggak percaya, saya sempat ke rumahnya sama istri, sama Lia juga. Itu lihat, ternyata di rumahnya itu juga ada Pajero dan sebagainya. Oh, berarti ini benar. Berarti karena nyewa bisa Pak. Takutnya nyewa gitu kan bisa gitu kan. Lu serius. Flexing dulu. Flexing doang gitu kan. Akhirnya saya ini terus yaudahlah saya mau jadi agent. Oh dokter udah diproses. Jadi ada teman-teman nih ya, ini kalau misal ada nasabah komplain, saya ketemu Pak Rizky itu komplain loh. Gitu ya. Jadi saya bisa bombardir, bisa ngamuk, bahkan Pak Rizky ngomong, Dok, setelah ini mau diapain? Agentnya dipanggil. Mau dikasusin monggo karena ada 50% nggak dibayarkan preminya. Jadi bukan saya doang ya, jadi ada banyak nasabahnya
gitu ya. Profesional dia, Ya, pro. kayak gitu. Nah, terus dokter mau Waduh. kasusin atau apa? Pro-nya beda ya. Saya sih bisa melihat hal yang berbeda ya Pak. Saya bilang ini oknum Pak. Sorry nih, maksudnya di DPR pun ada oknum ya, bukan Iya. anggota DPR semua jelek bukan ya, tapi DPR ada oknum, polisi juga ada oknum, semua ada oknum. Ini oknum, bukan prudensialnya yang jelek, saya bilang. Nah, terus akhirnya dia banyak, ya saya intinya premi yang sudah saya bayarkan tolong dibalikin, gitu doang, dibayarin maksudnya. Oh itu aja, iya. Ya udah, karena ya saya mikir dia punya anak, punya istri, premi cuma 600.000. Ya buat apa sih kita tuntut panjang lebar gitu ya. Ini istri saya belum tahu gitu ya, belum tahu ya. Belum tahu begitu pulang tadi kenapa ininya ketemu Pak, ketemu itu kenapa orang prudensial kenapa gitu kan. Oh gini. Oh emang gak dibayarin? Udah tapi udah beres kok. Gitu, saya bilang. Sutet ya keluar. Acehnya keluar gitu ya. Nah, Sutet yang keluar udah. udah. Nah terus setelah itu ya udah. Oh dokter mau jadi agent? Iya Pak, saya tuh pengen jadi agent nggak diproses-proses. Langsung. Itu pada puasa saya sengaja ngerjain loh teman-teman. Jadi saya ketemu Pak Rizky itu puasa jam 9 malam janjiannya. Saya baru datang jam 12 malam. Sengaja. Iya, tapi jadi agent dan ternyata dari iklannya perlu gitu ya. Itu kan nggak ngerti ya gitu ya. Awalnya dan Pak Rizky hebatnya dia nunggu. Saya ketemu di Starbucks di di Bogor. Rest area Bogor. Kita dari Bogor pertama ada rest area ya di situ. Saya ketemu Pak Rizky di Starbucks itu. Kemudian saya habis praktek di Sentul. Saya selesai jam 9 Pak. Oh ya udah nggak apa-apa dok. Oke, ditunggu. Tapi saya makan dulu, ngobrol dulu, kayak gitu sengaja Pak. Nguji dulu, pulang aja, saya mah nggak peduli gitu, pulang aja 3 besok rame aja di Bro gitu kan. Ditunggu sama dia, Pak saya baru datang. Oh ya, itu ya dok, duduk di situ. Ya udah saya samperin. Ditunggu loh sama dia, gitu teman-teman ya. Tadi poinnya ini panjang kan ya. Tadi poinnya kalau misal mau rekrut, mau prospek, sabar. Gitu ya. Komplain pun bisa jadi emas di situ. Oke. Berarti dari komplain, teman-teman jadi kalau ada nasabah komplain, temuin. Siapa tahu bibit unggul yang dapat ya. Iya. Siapa tahu bibit unggul. Nah, waktu pas udah memutuskan ini, dokter Lia gimana ngeresponnya? Suami udah enak jadi dokter, udah bagus. Gimana tuh? Kok tiba-tiba mau jadi dokter? Sebelumnya cerita dulu nggak? Ada mention atau spill dulu nggak? Apa tahu-tahu udah jadi agent baru ngomong nih? Enggak, waktu awal sih ngomong ya. Jadi setelah itu dibilang preminya nggak dibayarkan, dulu tuh saya sebenarnya antipati sama namanya asuransi dan agen asuransi. Jadi setiap ada agen asuransi ya? yang datang ke polis saya, itu dia udah harus siap-siap, istilahnya kayak keluar dari polis saya nangis. Iya sih emang. Rencong main. Karena saya maunya setiap yang saya tanya harus bisa dijawab. Iya. Kalau dia cuma jawab aja, Gagal ya. langsung nih saya bilang ya udah keluar dulu dari polis saya, jawab dulu baru nanti ketemu lagi ya. Dan itu tuh memang gimana ya, kayak saya kayak bikin barikade gitu ya, maksudnya kalau misalnya ada Preventif ya? menembus ya berarti pantas jadi agen saya gitu kan. Screening ya? Screening. Nah kebetulan yang ini lewat suami saya kan. Mungkin kalau agennya ketemu saya Mental sih. nggak tahu nih gimana ceritanya kan. Putar balik. Karena memang waktu itu taunya ya udah asuransi serahkan saja sama bapak yang bayar premi ya. Karena waktu itu masih sekolah. Nah entah gimana ya setelah pertemuan dengan Pak Rizky itu memang dibilang nanti kita datang ya ke kantor yang dulu masih di UOB ya. Kita lihatlah presentasinya seperti apa. Waktu itu tuh saya cuma pikir ya udahlah nggak apa-apa. Entah kenapa juga saya juga kalau sampai sekarang saya kok bisa sih, kok mau sih, karena dulu saya begitu ngelihat asuransi kesel banget gitu kan. Tapi akhirnya datang, nah dengerin presentasi waktu itu saya inget banget sih yang sampein BOP-nya itu kok Acung. Bukan. Yang koki. Nah, kok Acung. Jadi itu benar-benar saya ya betul. Waktu itu saya cuma lihat
oh ternyata ada dunia lain ya di luar kedokteran. Karena memang dari kecil lingkup saya kan sebenarnya karena dulu ayah saya kan dosen di FKUI, mungkin tiap libur, tiap minggu saya selalu diajak ke situ. Jadi saya sama adik saya kayak ya Dunia lain ya. kita taunya mau jadi dokter aja. Mainnya nggak ke time zone ya? Beda ya? Ya Allah. Bedanya mainnya main dokter-dokteran dari kecil ya. Allah. Nggak dokter-dokteran, cuman mainnya disuruh ke KUI. FKUI yang gedung lama itu kan. Museum banget ya. Museum banget, dan itu sangat bersejarah sekali kan, walaupun sekarang udah mulai diubah Iya. tapi masih ada masih bangunan-bangunannya itu. Jadi dulu cuman tahu ke situ aja, nggak tahu dunia luar. Nah begitu datang ke BOP-nya itu saya lihat, oh kayaknya ada satu hal yang berbeda nih. Dan waktu itu cuman saya bilang sih sama suami bahwa karena saya masih sekolah, ya udah selesaikan sekolah saya dulu. Jadi suami yang join duluan. Nah dalam perjalanannya sih di tahun-tahun pertama tentunya nggak segampang itu sih Mbak Mel kita nerimanya ya. Ya ada pasti tetap kayak ngapain sih? Karena kan memang yang namanya jadi agent itu apalagi masih praktek berarti harus meluangkan waktu abis praktek baru ketemu entah nasabah entah calon agent kan. Sesuai sistem ya harus Ya. ketemu orang. Nah waktu prakteknya kan masih di Sentul, rumah di Bekasi. Mau pulang jam berapa? Nah itu ada tuh ya yang namanya Nggak pulang ya? Ya, pernah Buka nggak? Swiss soalnya. Nggak pulang. nggak pulang karena Saya lanjut jaga lagi besok paginya. Jadi tuh ya sebenarnya kayak ngapain sih kayak gini gitu kan ya. Nah tapi karena memang ya peranan leader kami juga ya yang benar-benar selalu kayaknya sebenarnya sih saya ngerasa ya sangat berterima kasih sih sama leader kami ya karena memang kalau nggak secara sabar meyakinkan saya gitu ya akhirnya ya saya juga nggak terbuka juga karena memang jujur sih nggak semudah itu ya melepaskan jas putih itu. Pasti. Ya, Susah jadi dapatnya kan. susah dapetinnya, Susah terus lulusnya mungkin juga. dari awal juga kayak ada entah Red kenapa ya rasa antipati terhadap asuransi ya karena juga mungkin ngerasa oh kalau dokter tuh kayaknya nggak perlu. Iya. Walaupun sebenarnya waktu itu pas suami sakit dan operasi itu ya itu Tolong kan? kondisinya kita ya karena saya masih sekolah juga jadi kan nggak ada sumber income lain. Nah kalau dia nggak praktek gimana nih? Nah itu udah mulai agak oh iya ya berarti ini sangat bermanfaat nih. Mulailah pelan-pelan kebuka dan akhirnya saya join setelah udah lulus nih. Jadi di UI itu ada yang namanya ujian terakhir tesis. Nah itu ujian tertutup namanya. Nah setelah itu sebenarnya udah tinggal formalitas aja. Jadi tinggal perbaikan aja tapi itu udah selesai nih. Nah itu baru saya bilang udah besok saya mau ujian. Akhirnya ujian ke Kokas ya ke Pro University. Cuman saya bilang sih ini enak banget nih agennya yang ini nggak perlu diapa-apain. Udah mau sendiri. Ya kan Pak? jalan sendiri. Menyerahkan Jalan diri sendiri, ya. udah menyerahkan diri, ujian sendiri, pokoknya semuanya ya sendiri. Ya intinya saat memutuskan untuk join, ya join dengan sepenuh hati, bukannya mencoba-coba lagi gitu. Walaupun apapun nanti ke depannya tantangannya ada gitu ya, tapi ya udah Bismillah dengan Bismillah ya udah kita mulai karena memang dunia di luar kedokteran itu sangat banyak dan Ternyata ada yang lebih indah juga ya, dan salah satunya yang kita pilih adalah bisnis di Prudential ini. Jadi teman-teman ya kita bahwa sebenarnya orang tuh bukan nggak mau tapi nggak tahu ya. Jadi betul. selama ini ternyata kita pikir semua orang tuh udah tahu tentang Prudential. Ya ternyata ada orang lain yang dulu mainnya nggak ke mall ya waktu kecil ya. Aduh hebat loh bapaknya udah fluency dari kecil ya. Nah oke. Tadi kan berarti kan ada kontribusi leader nih Pak Rizky luar biasa ya mau follow up. Nah apa sih yang membuat trigger banget nih akhirnya Dr. Vino bilang oh oke, I do dan akhirnya full timer di Prudential tuh apa sih gitu. Dia ngomong apa gitu loh kok sampai mau banget dan yakin banget gitu. Oke. Jujur ya kalau Pak Rizky itu JFW ke saya itu cuma sekali. Setelah itu saya nggak mau. Saya nggak mau karena bukan caranya jelek bukan, tapi gap usianya agak lumayan gitu ya sama saya. Waktu itu saya join itu usia 29 saya 30.
usia saya join 30, Pak Rizky udah 42 waktu itu. Jadi ketika ngobrol sama teman saya jadi bukan kayak Vino. Jadi kayak Pak Rizky. Jadi ngikutin Iya. pola Pak Rizky kan. Vibe-nya nggak Jadi dapet, nggak ya. kayak Vino yang ini. Jadi ketika saya mau ini udah saya poinnya satu. Kalau ditanya Ngomong apa sih gitu? Triggernya apa? triggernya apa gitu kan. Jadi triggernya apa? Karena dari awal saya kebetulan bapak ibu saya mau pebisnis ya. Jadi saya ngelihat Prudential ini tuh gila banget saya bilang. Ini beneran seperti itu Pak. Tolong jelasin. Waktu awal saya udah nanya, jelasin gimana cara dapat duit di Prudential, jelasin kan. Nah, agent saya tipu-tipu itu sebenarnya bagus. Cara bisa loh dia agent, baru agent mau waktu itu dia mau promosi UM ya. Dia jelasin jenjang karir yang menurut saya ini saya baru tahu kalau itu nggak semua leader, semua agent bisa lakuin sekarang Pak. Ternyata seperti itu. Nah siapa yang belum bisa lakuin tuh jenjang karir? Dia agent mau ke UM bisa loh teman-teman. Yang nipu itu loh, nipu saya itu bisa loh dia. Bukan Pak Rizky ya. Dia pro ya? Iya dia pro loh, dia pinter loh. Di sisi lain dia luar biasa, serius. Dia luar biasa di Nipu sini. aja dia bisa dok, apalagi Bisa, Jakarta. iya. Nah teman-teman yang di sini yang mungkin mau jadi leader atau leader dari AAB mau jadi AB, apalagi AB nggak bisa, itu parah sih. Gitu ya, itu parah sih. Nah, itu bisa loh dari agent dia masih agent mau ke UM, dia jelasin gini-gini. Nah dari situ saya malah gini doang, iya. Kalau saya edukasi kayak gini mah gampang. Saya nggak ngerasa susah, maksudnya edukasi terkait. Oh iya. Jadi cuma gini. Kecil ya, kasus saya ada ujian bukti kompre gitu ya. loh. Saya ada bukti. Karena ada ini. Nah terus akhirnya oke, saya mau lakuin dan tapi satu, saya jangan dikejar. Saya bilang gitu. Saya jangan dikejar, saya akan pakai pola saya sendiri. Pak Ali saya nggak akan pakai dari awal teman-teman. Saya nggak pakai Pak Ali dan saya jangan diarahkan ke sana. Jadi rule-nya banyak ke Pak Rizky gitu ya. Oke, siap dong. Tapi kalau saya nggak perform, berhak tegur saya. Gitu. Nah, saya belajar di situ, ikut kelas financial planner dari kantor ya waktu itu ada dari timnya Pak Rizky ngajar dan sebagainya. Saya ikut di situ. Gitu. Ternyata harta itu ada perjalanan ya. Ternyata tuh ada wealth. Ada ini, ada masa. Saya tahu dari situ saya belajar, saya prospek pakai gaya saya sendiri. Nah, mulai berjalan akhirnya ya sebenarnya dari awal dari diri kita emang Emang udah ada kemauannya. iya, saya melihat apa ya luar biasa ya. Boleh coret-coret ya? Boleh Boleh ya? dong. Di sini. Jadi ketika saya kalau kita konversi ke bisnis ya, bisnis itu ngomongin apa? Ini yang buat saya trigger jalan ya. Omset kan. Semua bisnis tuh pasti ngomongin omset karena ini yang datengin uang kan. Bener kan? Nah, ketika ada omset, kalau bapak ibu saya itu bisnisnya di resto, dulu ada hotel juga kayak gitu ya. Jadi hotel di Solo tapi ya, resto, hotel gitu, franchise juga restonya. Iya Solo, tapi bukan pro ya Pak, Solo aja gitu ya. Enggak. Ya dari Solo gitu ya. Nah Solo gitu kan, saya takut loh, saya ngomong Solo ini sekarang takut loh. Gitu kan. Nah tapi belum ya? Belum. Saya Solo, bapak ibu saya juga franchise, resto sampai sekarang masih eksis juga. Maksudnya ininya restonya, tapi franchise-nya udah enggak ya. Jadi ketika ada omset akan kepotong namanya COGS atau HPP ya, dan akan kepotong namanya fixed cost kan. Nah, setelah itu baru ketemu namanya margin. Nah, ini tuh problem teman-teman. Iya. Karena 2006 saya bangkrut, bapak ibu saya sih bangkrut. 2006 itu bangkrut karena gara-gara ini. Dia mau ngeres dia punya restoran, ya udah hancur di situ, gitu ya. Karena emang dia bekerja sama istilahnya salah satu franchise. Kalau saya sebut teman-teman saya sebut pasti teman-teman tahu.
restonya ini gitu ya, saya Berapa nggak mau huruf? sebut gitu ya. Spill dong. Restonya sangat terkenal, nggak mau saya sebut, dan saya franchise yang megang Jogja, Solo, Semarang itu Papa gitu. Nah, singkatnya karena apa namanya, jadi yang punya resto ini punya istri 4. Istri keempatnya, istri keempatnya di People, Solo. depannya people ya. Nah, Depannya people. Istri keempatnya itu di Solo. Nah, kawan apa teman dari mama, arisan lah intinya seperti itu. Nah, singkatnya waktu kita benar-benar ekspansi, kita buka resto ini di Amplas sama Rukmo Plaza di Jogja, di mall loh itu, kita buka di mall waktu itu aja berapa M untuk buka situ gitu ya. Nah, kita buka di situ modal dari kita semua, jadi kerja sama restonya ini hanya lewat omong-omong doang. Ada Pak, tapi gini deh, saya kasih aja tanda tangan ke saya mau perjanjian apapun, materai 1000 pun saya tanda tangan. Itu nggak ngaruh apa-apa Pak. Mau materai 1000 mana? Mau bikin utang piutang materai 1000 tanda tangan pun nggak ngaruh kecuali akta notaris ya, itu beda. Nah itu nggak ada akta notaris, nggak ada perjanjian seperti itu, nggak ada. Materai itu nggak ada tuntutan apapun, 1000 aja nggak ada masalah, gitu. Nggak akan kuat Bu, gitu. Nggak akan kuat. Nah di situ singkatnya ya udah akhirnya diakuisisi gara-gara yang punya resto ini stroke. Ketika ini baru expand. Jadi expand kan mau nggak mau pebisnis kan ini loh ya. Contoh nih ya, ini mau se-M, ini modalnya COGS-nya 300, ini 200 misal ya. Kalau ini mau jadi 2M, ini naik kan? Nah ini kali 2, agak besar ini kali 2 kan? Nah, kan seperti itu. Kalau nggak kita mau naikin ini ikut naik. Nah dari situ, waktu kita baru tanam, baru launching, baru mau Plaza itu kan buka 2005. Kita udah ada di situ. Bawah di restoran intinya bukan di food court loh. Iya, dia di basementnya, LG-nya betul. Kita di LG bukan pojokan LG, pokoknya itu hampir 2M-an kita keluar. Waktu itu loh 2005, gitu. Gede, gitu kan. Nah, terus singkatnya gara-gara bapaknya yang punya franchise ini stroke, anak pertama seumuran saya sekarang. Anak dia dari istri pertama. Seumuran saya sekarang. Dia sudah ngerti bisnis. Ambillah langsung. Iya, karena tahu ini nggak ada MOU-nya yang clear. Dia tahu status sikat. Akuisisi sepihak, udah mau gimana? Nggak bisa. Kita udah pakai lawyer, kalah kuat. Yang ada uang kita habis di lawyer. Serius. Kalah kuat Bu. Kita sampai ke Jakarta pakai lawyer ABCD ya itu. Dulu belum ada Hotman soalnya ya. Ada Hotman saya ke Hotman itu ya. Itu belum setenar ini gitu kan. Itu enggak ada gitu. Dan saya masih itu umur saya masih 20 tahun. Gitu ya. Nah, dari titik itu ternyata saya melihat bisnis ini itu sebuah peluang yang luar biasa. Karena mau gedein ini, kita nggak perlu mikir ini. Karena Prudential langsung ketemu namanya margin. Dari situ, teman-teman, saya melihat, oh gila nih bisnis ini. Gitu ya. Ini nggak ada lawan. Kita di Pro, dari omset kita mau naikin 2M, disuruh modal. Enggak ada kan? Rajin aja. Rajin aja kan? Rekrut yang banyak, rekrut perlu modal? Enggak. Kalau kita bayarin makan 300.000 dibilang modal, aduh berat banget itu. Iya, ya, bukan pebisnis sebenarnya. Enggak lah ya, gitu ya. Iya, gitu ya. Gitu. Nah itu kita hanya ini ngomong margin langsung. Itu menangnya Prudential. Ya, gitu ya, teman-teman. Itu. Benar. Artinya di sini kalau mau berapa omset pun itu tidak tergantung dari pihak yang lain juga. Nggak ada. Nggak perlu pakai tanda tangan, pakai materai juga, ya kan? Artinya kamu bisa menciptakan omset kita sendiri ya dengan cara yang memang rekrut ataupun prospek gitu ya. Nggak perlu nambah menu juga. Nggak perlu nambah menu, kalau gitu di kan? resto nambah menu loh. Iya. Menu kita nggak update. Harus ada bundling promo lagi ya. Musimnya maca nih, misal bikin kopi. Iya. Nggak ada maca.
nggak tahu cara bikin maca, gak laku. Masya Allah ya. Maca Allah jadinya, gak laku. Iya. Aduh. Ada aja Mbak Amel. Apalagi macaci ya. Aduh. Makanya yang benar di Prudential karena maca depan. Iya. Udah paling benar. Bisa banget ya. Oh, jelas gitu ya kan. Ya kan. Masya Allah ya kan. Nah jadi teman-teman udah lihat nih dari segi ini kan mereka berdua bukan orang yang nggak sekolah ya, orang yang sekolah juga susah, orang pintar loh gitu kan. Terus sama yang kedua backgroundnya juga ada pebisnis. Jadi kalau teman-teman ngerekrut orang yang susah, jadi bukan salah di teman-teman, salah di orangnya sebenarnya gitu ya. Iya, salah di orangnya. Jadi jangan pernah berhenti ngerekrut. Kita nggak tahu dapat yang bagusnya kapan gitu ya. Betul. Itu. Ya, ini bagus banget tuh. Jadi kalau misalnya daily nih kan kita pasti ada satu sistem yang firm ya, yang baku yang akan kita pakai. Dr. Vino sama Dr. Lia kan juga ngembangin tim nih. Pasti kan harus ada one language nih ke bawahnya. Ya karena kan mungkin Dr. Vino punya kemampuan dengan linguistik yang baik. Dr. Lia juga punya, tapi kan nggak semua tim kita seperti itu. Dan bagaimana sih mendelivery sistem yang biar agent kita tuh bisa ngikutin. Apa sih sistem yang dipakai? Apakah menggunakan survei atau mungkin cerita, ada konsep cerita apa, ada yang keranjang batu atau apa. Kalau kalian sendiri untuk delivery ya bukan dari kalian pribadi, karena kan kita harus delivery message ke tim harus sama nih, gimana tuh caranya? Karena ini kaitan sama tim, mungkin saya jawab dulu ya. Terus Ya, kamu karena- lihat ngapain? Karena dia lebih Gak apa-apa, dia kalau udah ngomong gak bisa berhenti. Oh iya. Makanya jadi leader ya. Tenang-tenang aja. Makanya jadi leader. Itu enaknya jadi lihat sekolah makanya dibayarin tadi saya bilang kru. saya sebenarnya duduk situ aja biar dia maju sendiri, tapi dia nggak ngomong gitu kan. Enggak kok. Saya tunggu dia kasih kesempatan sebenarnya. Dia nggak suka ngomong, saya belanja ya. Saya waktu umroh kemarin ya. Itu justru keenakan kita kan, Bu. Iya, Ditambahin ya. benar. Jadi kalau kita sih biasanya emang saya udah ada kayak tools untuk BOP ya gitu ya. Iya, Jadi oke. emang saya udah bikinkan yaitu untuk tim saya, untuk nyanyinya saya sudah Sama caranya udah satu suara ya. satu suara gitu ya. Jadi polanya juga saya samain gitu ya. Jadi emang kalau pada dasarnya sih nggak ada ilmu khusus nggak, tapi emang pola untuk rekrutnya harus seperti ini gitu ya. Jadi dari BOP yang kita bikin seperti ini, harus seperti ini gitu. Dan menurut dia ada saya open ya, maksudnya bukan terus saya diktator harus seperti enggak, tapi Iya, kalau iya. misal ada masukan, monggo lah, tim juga nggak ada tambahan Kasih. masukan dan sebagainya. Oke, bagus banget nih, dia bilang. Oh ya udah, kita pakai. Sebenarnya kita nggak pakai yang namanya bandingin income dokter misalnya. Karena sebenarnya memang tim kita kan mayoritas dokter ya gitu. Jadi 90% itu tim, kalau nasabah kita juga mayoritas Dokter 98% itu nakes semua. Gitu ya, ada dokter, ada ini semuanya. Tapi tim kita justru hampir nakes semua, hanya beberapa yang memang di luar itu ya, kayak ada pengusaha, ada pegawai bank juga ada, tapi hanya beberapa, mayoritas nakes sama dokter, teman-teman ya. Nah di situ saya cuma pola pertama yang saya terapin ya, itu adalah satu, cari persamaan. Oke, benar, persamaan ya. Karena kita nggak cari perdebatan di awal kan, Iya, jadi benar. cari persamaan. Polanya itu dulu. Begitu ada persamaan, itu pasti akan Jalan. ada Chemistry. chemistry gitu ya. Jadi cari persamaan dulu. Jadi gimana kayak cara untuk nge-build itu sampai ada titik, oh ya gitu. Gitu sih. Jadi itu saat persamaan barulah kita ngomongin. Jadi nggak datang langsung kita BOP gitu juga enggak gitu. Jadi ada pola-pola yang memang karena saya terapin ke mereka pun kita rekrut, bukan cari kontes ya. Saya bilang. Karena beda loh ya kalau Iya, rekrut iya, untuk benar, cari benar. kontes ya. Iya, Jadi karena saya nih misal mau kejar NLC misal. Iya. Nah kita rekrut misal. Iya, iya. Nah itu nanti akan beda. Kerasa ya di Beda, dianya di ya. belakangnya pasti beda gitu loh. Karena Ada kepentingan gitu ya. apa? Ada kepentingan Ada leadernya. kepentingan gitu. Tapi kalau kita benar selektif, karena ada dua hal sebenarnya. Selesaiin dulu, kita rekrut itu kayak kita nanam bibit.
gitu ya. Ada fase nanam, ada fase kita menumbuhkan, baru setelah itu panen gitu. Jadi ilmunya beda-beda. Belajar dulu nanam, salah nggak apa-apa. Kalau takut yang level di atas kita, cari selevel atau di bawahnya. Yang penting itu mahir dulu, sadar. Kerjain Ya mahir dulu, kerjain dulu. Kalau setahun cuma rekrut 5 ya itu kalian nggak akan mahir-mahir. Nah, itu harus bukan 10 rekrut. minimal harus rekrut gitu. Itu masa jadi nggak jadi nanti. Betul, Ada betul. ilmunya nanti. Yang kedua, yang penting nanam bibit ini tahu dulu caranya gitu loh. Itu mungkin dari saya itu coba teman. Kalau gitu ya biar Desti ya Allah kasihan. Tanya deh kalau kita malu ya. Bahaya nih ya. Ah, senang dong, gabut aja kita. Iya. Nah sekarang pertanyaannya ya. Kan dokter tuh waktunya repot ya. Apalagi tim itu kan banyak ya dokter juga. Gimana sih bagi waktunya prospek gitu. Apakah sebelum dikasih resep? Sebentar Bu gitu. Nah gimana sih? Kok bisa? Dan dia shift terus tuh. Maksudnya kok bisa? Ini kamu sebenarnya praktek apa modus sebenarnya? Salah ya, nggak bisa ada ya. Ya gimana caranya lihat? Dengan cara gini loh. Ada beberapa dokter yang katanya kalau direkrut takut nanti pasiennya berkurang karena jadi ada kepentingan lain. Nah apa sih yang momentum seperti apa sih Kakak Lia sendiri dan timnya gimana Dokter Lia? Kalau saya sih sebenarnya ya mungkin ini kayak kebagi ya. Memang tim lebih banyak. Ya. Terus kalau saya sih lebih banyak di sisi Oke. penjualan ya. Nah, penjualan yang saya lakukan sih sebenarnya bukan secara to the point ya, tapi istilahnya apa ya, kita sebutnya sekarang soft selling ya. Nah, dari nasabah-nasabah kami sih sebenarnya seingat saya nggak pernah ada pasien saya. Gak pernah ya? Kasian dikit premi. Satu sih sebenarnya karena memang kalau penyakit dalam itu banyak kan udah punya riwayat penyakit kronik. Ya geriatri lagi Ya lo pegang geriatri. Kalaupun misalnya ada ya paling misalnya dia buat misalnya si bapak ibunya nih dia udah usia geriatri ya anaknya. Atau kalau enggak misalnya di usia bapak ibu yang masih muda buat anaknya yang kecil kayak gitu. Tapi nggak pernah ya saya tawarin secara langsung. Nah sebenarnya kesini-sini ya mungkin bisa dibilang kita udah di zaman media sosial ya. Jadi saya sih lebih banyak meluangkan waktu buat edukasi lewat media sosial ya. Apa yang saya sampaikan di media sosial itu mewakili bahwa pemikiran saya tentang pentingnya tapi intinya saya ya mungkin kalau dokter lain dia banyak lebih ke masalah kesehatannya. Saya bilang ya udah itu urusan mereka, saya urusan kesehatan finansialnya mereka ya. Pembiayaannya. Jadi sebenarnya sih jadi saya nggak secara direct langsung misalnya saya terusin nih misalnya saya chat gitu ya. Seperti apa dulu iya mungkin dulu waktu di zaman COVID ya saya akan direct message satu-satu WA satu-satu tapi untuk saat ini tidak saya lakukan secara langsung satu-satu tapi saya posting secara general. Nah nanti mereka yang akan komen di postingan itu. Oke. Ya jadi ini sebenarnya mengurangi juga waktu saya untuk prospek karena jadi secara nggak langsung yang chat udah langsung direct dia mau ngomongin asuransi. Nggak ada kayak basa-basi bahwa kita ketemuan dulu nanti next ketemuan baru ngomongin lagi tentang asuransi. Tapi itu udah langsung. Ya sebenarnya sih cara ini menurut saya bisa kita terapkan kalau misalnya kita punya agent kita yang memang masih bekerja ya. Pembukaannya juga sebenarnya kan bukan untuk mengajak mereka istilahnya meninggalkan profesi sebelumnya, tapi kita minta mereka untuk menambah income melalui Prudential ini karena ya kita tahu bahwa menjalankan Prudential ini bukan hal yang saya bilang ya bahasa saya adalah bukan hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, apalagi untuk profesional ya misalnya untuk dokter atau untuk perawat yang memang sebelumnya mereka tetap jadi kalau untuk dokter ya ini dari sisi dokter rutinitas mereka tuh udah tahu bangun tidur ya terus ke rumah sakit poli visit
Terus habis itu pindah rumah sakit polivisit, itu aja rutinitasnya. Jadi nggak pernah ada pikiran yang kita belok kiri dikit kayak misalnya mau olahraga, atau belok kanan dikit misalnya mau tentang persiapan masa tua nanti. Nggak ada. Ya mayoritas cuman ritme seperti itu aja. Nah kalau misalnya memang kita mau pelan-pelan ngajakin mereka untuk melirik bisnis ini, jadi ya kita mau nggak mau harus lebih sabarnya dalam artian ya ritme mereka tetap berjalan, tapi kita pelan-pelan untuk Mengimbangi ritme mereka. itu, karena begitu diajak terlalu agresif, mereka akan bilang ngikutin lo gitu kan. Pelan-pelan dia akan lihat Silia masa gue nggak bisa. Jadi memang sih sebenarnya udah nggak, ya kalau sekarang sih saya nggak bisa langsung kayak ayo bikin atau misalnya ayo join, tapi saya pengen lihat aja bahwa apa yang saya share ini sebenarnya membuka pikiran mereka ya, seperti yang dulu saya dapetin gitu, bahwa sebenarnya dunia di luar kedokteran itu sangat banyak. Jadi ya bisa dibilang ya learning by doing aja. Nanti mereka akan melihat. Ya soalnya kan internis tuh pasiennya banyak banget kan. Dan udah lelah banget, ngedrain banget kan, udah dengerin orang ngomong, dia juga harus ini kan. Dokter internis kan dokter curhatan pasien gitu ya. Betul banget. Apalagi curhatan lansia-lansia itu ya. Iya. Bener kan, ya kan? Yang diperiksa dengkul, yang sakit leher, ya kan? Iya. Belum lagi curhatin mantu, ya kan? Semuanya, Iya. mantu, cucu, semuanya. Semua. Kita kadang-kadang ini ustazah juga. Bayangin kalau anaknya 9 ya dok, semua diceritain gitu kan. Nah, itu memang berarti kan kesabarannya udah terlatih sebenarnya gitu ya, untuk menghadapi itu. Nah, waktu pertama kali abis dari agent, terus AB, terus promosi jadi AB, itu gimana tuh perasaannya, dokter Lia? Dapat panggung di luar panggung Sumpah Dokter tuh gimana? Kebetulan itu yang promosikan Bapak ya. Kamu gak diajak? Astagfirullahaladzim. Justru sebenarnya gini, ya Itu udah selesai PPDS? udah. selesai? Sebenarnya kalau ini dari sisi saya pribadi ya, nanti dari Bapak dia akan komen juga. Jadi sebenarnya saat kita join ini kan sebenarnya butuh proses ya. Tapi waktu itu ya kalau saya sih melihat bahwa setelah kami berdua join, karena kan sebelumnya sendiri nih, beda kurang lebih setahun ya, itu percepatan jalannya lambat. Kalau sendiri ya? Sendiri lambat. Iya, berdua lebih baik Begitu ya. berdua lebih cepat, karena mau nggak mau ada yang saling ngingetin kan. Kok belum promosi? Ada Kok belum ini? Kok belum itu? Ya, Siapa yang ngingetin? Kamu. iya. Ya. Jadi akhirnya ya dan ya pasti tentunya dari leader juga ya, peranan Pak Rizky sama Bu An itu benar-benar yang selalu progres, karena dulu saya juga emang harus promosi, emang kenapa harus Pasti promosi gitu kan pertanyaannya. gitu kan. Nah, dan itu rutin kan. Terus selain itu juga, selain promosi juga ada yang namanya production club, itu yang harus kita kejar. Kalau enggak ya dulu jalannya cuman ya udah kan ya gini-gini aja, suka-suka saya. Nah, akhirnya begitu kita join berdua ya lebih tahu arahnya kemana, tujuannya tahu kemana, dan nggak ada juga sih jadinya kayak misalnya kok nggak pulang-pulang ya, emang prospek segitu lama Iya. gitu kan, Emang prospek? emang rekrut segitu lama gitu kan, karena ya mau nggak mau kita udah tahu ya sekarang kalau misalnya Matriks jadwalnya ya. ya jadi dokter kan biasanya ditunggu, kalau jadi agent Kita yang nunggu. Nah itu yang selalu saya ingat, kadang-kadang aduh nih lama banget ya nggak selesai prakteknya. Oh, gini jadi rasanya jadi pasien. Iya, ya. tapi jadi ingat, oh iya kan ini praktek saya udah selesai, sekarang saya jadi agent mau nunggu calon nasabah gitu kan. Jadi ya udah sabar. Nah, jadi kalau kita jalaninnya berdua tuh sebenarnya jadi tahu ya apa yang kita jalanin, jadi lebih maksudnya nggak ada yang kayak ini kok lama banget sih, karena memang nungguin kan segitu lama ya, nggak ada yang bisa prediksi. Walaupun kalau mikirnya kan tinggal tanda tangan doang nih, kenapa lama banget ini, tapi ternyata banyak hal-hal lain kan kalau di sini yang memang di luar prediksi. Terus selain itu ya sebenarnya jujur nih ya, saya kan kalau promosi kan pasti yang naik panggung kan Leader. leader.
saya kan nggak mungkin naik panggung. Iya. Nah, salah satu hal yang membuat saya harus kejar production club karena saya juga mau saya naik panggung. Nah, itu benar. Kalau enggak, dia minta pulang. Serius loh ini ya. Ini serius. Jadi Iya. saya ini promosi, kita mempromosikan juga, gitu ya. Iya. Terus minta pulang, Pak. Karena panggungnya bukan Apa panggung rasa? dia. Aku mau pulang. Itu belum di AS, itu masih di Kemayoran. BRJ. PRJ. Udah aku mau pulang. Kok pulang gimana? Ini belum maju, yang adanya belum maju. Ngapain kita duduk-duduk doang? Iya benar. Tapi setelah itu tahun depannya langsung Startup. double Bu, langsung double. Karena dua-duanya mau maju. Pengen maju. Iya. Jadi kalau saya sih sebenarnya awalnya recehnya gitu aja sih Bu. Iya. Jadi Sama. kayak cuma pengen maju aja ke depan. Masa ditinggalin duduk di belakang? Iya. Kalau dipanggil dua-duanya maju kan kayaknya nggak mungkin gitu ya kalau namanya nggak ada. Jadi ya itu sih Recehnya kadang-kadang di arti sama Star Club. untuk ngingetin aja bahwa nanti kalau mau maju lagi ya harus ada namanya. Kalau enggak ya duduk doang di belakang. Kan? Bener, itu bener. Sama musik ya, recehnya lo ya. Bahaya nih emang nih. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita kan trigger orang beda-beda ya. Dan ini tuh bagus loh motivasinya ya. Makanya kemarin harus dua-duanya jadi satu promosi, satu Star Club. Tiap tahun itu yang motivasi berarti ya. Iya betul. Pertama kali naik panggung gimana rasanya? Rasanya sih beda ya. Pakai muak. Kayaknya saya nggak pernah pakai mua sih, Oh, oke. karena kalau ada acara pro itu kebetulan paginya praktek kan, Oh, ya, jadi nggak sempat. pernah benar-benar sempat. Ya sebenarnya sih, ya sebenarnya sih rasanya bedanya karena menurut saya penghargaan sebagai dokter nggak pernah seperti itu. Betul, acknowledge-nya beda ya. Jadi walaupun di rumah sakit sebenarnya kadang-kadang saya suka mikir gini ya, kayak rumah sakit ini ramai kan karena saya ya, sombong ya. Tapi nggak dapat lady pro ya, lady pre. Tapi nggak pernah ada di rumah sakit kayak oh ini dokter yang ini pasiennya paling banyak berarti kita kayak bikin Top score semacam reward gitu, nggak pernah ada karena menurut rumah sakit ya maksudnya dari sisi dokter itu ya emang udah sewajarnya begitu ya kan. Tapi kalau di sini yang saya lihat juga ya ini yang saya coba sampaikan juga ke teman-teman saya sebagai ya maksudnya tim kita yang dokter ya, bahwa penghargaan di sini sangat luar biasa. Dan kalau kita misalnya nih kita punya nasabah atau anggaplah ini pasien ya banyak banget, ya kita ada satu titik poin bahwa misalnya kayak contoh nih misalnya tahun ini misalnya ke Madrid nih kan ada nilainya bisa kita kejar dan kita tahu gimana untuk mencapainya. Ya kalau misalnya memang kita udah capek ya udah berarti itu reward itu buat kita. Nah sementara kalau kita praktek selama ini nggak pernah ada seperti itu. Ya jadi saya bilang ya sebenarnya kita sebagai manusia ya wajar dong kita sudah berusaha, kita pengen ada satu reward dan reward itu memang atas hasil kerja kita, bukan kayak istilahnya diberikan tanda kutip gitu ya yang bukan hak kita, tapi ini adalah hak kita dan itu sebenarnya rasanya akan luar biasa gitu. Nah itu juga yang kadang saya suka sampaikan juga ke teman-teman saya sebagai dokter ya, bahwa yuk kita lihat dunia luar di sana gitu, bukan cuman visit poli doang gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau pasiennya banyak, dulu waktu di Pelni sampai sehari 100, sampai di rumah aja saya masih mikir tadi pasiennya udah dikasih obat yang benar belum ya? udah dikasih instruksi yang benar belum ya kan? Serius, Itu udah nggak benar kan Keder kayak ya, gitu. saking keder ya. Nah, udah itu BPJS lagi kan, ngerjainnya Oh, iya, mana iya, kan? Betul. Iya. Masuk ke DPHU-nya gitu. Iya, kadang-kadang dokter kan mikir gini, ada beberapa dokter, lah mereka kan juga sering keluar negeri. Tapi mereka kadang lupa ya, bahwa itu pun simposium pun dibayarin ya kan, sama farmasi loh ya kan. Ya, betul. Udah gitu ada Dan- target loh, mereka pun Iya. ada target sebenarnya. Jadi kadang-kadang dokter itu kadang-kadang kalau kita bilang ada jalan-jalan suka nggak masuk karena ngerasa mereka sering keluar negeri. Ya benar, luar negerinya beda. Kalau ini kan acknowledge sendiri ya dok pencapaian tuh. Poin tuh teman-teman kalau buat rekrut dokter ya. Jadi ke luar negeri nggak perlu pakai resep ya dok. Atas usaha sendiri ya. Iya, nggak perlu nulis resep ya kan. Tuh, berarti waktu pas Star Club itu kemana ya pertama kalinya? Paris. Paris, berdua ya? Ya waktu itu Dapat Star berdua. Club langsung ya. Berarti langsung panggungnya langsung dapat 2. Itu waktu pas, kan pernah nih bandingin perjalanan bersama Prudential sama mungkin perjalanan ya entah itu reward dari pribadi atau Belum dari... pernah, kita belum Oh, pernah belum keluar pernah. negeri. Oh, Selain gitu. dari Prudential ya. Hebat Jujur dong ya. Prudential ya. Ya, bener. Jujur dari dulu kerjanya kan cuma sekolah aja ya. Terus kalaupun mau pergi
sebenarnya ya harus cuti kan, harus arrange dan berarti kalau saya sih mikirnya gini, kalau saya cuti udah gitu biaya sendiri, Rugi kayak dong, rugi ya. Nah kalau di Prudential itu yang saya rasa adalah udah dipaksa jalan kan, Bu kirim ya paspor, lah kok gue udah harus jalan aja, ya udah tinggal bikin jadwal cuti karena semuanya udah diurusin Karena karena cash out lebih dikit soalnya. iya, karena jujur sebenarnya saya juga agak males sih arrange jalan-jalan sendiri. Iya. Jadi itu ya. Oh jadi justru the first tripnya dari Prudential ya. Iya. Luar biasa loh. Tepuk tangan dong buat Prudential. Nah kalau misalnya building team berarti sama Dokter Vino dong ya. Boleh mic-nya Iya. lanjutin? Bisa. Dok, tadi building team. Berapa kali sih sebenarnya ada nggak pola yang spesifik gitu? Misalnya apakah tadi kan dokter tidak di joint visit sama dengan Pak Rizky ya. Nah, apakah itu juga diterapkan kepada tim atau customized based on needs ya dari timnya? Pola apa sih, patternnya seperti apa kalau buat building tim? Oh, oke. Gini deh, aduh saya kalau nggak nyoret susah ya. Iya nggak apa-apa. Visual. Jadi mungkin tim kan bukan berarti kita punya leader gitu ya. Tim berarti misalnya teman-teman nih baru agent di sini, terus kita punya rekrutan, itu juga tim loh ya gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya untuk kita building timnya? Tadi yang pertama itu kita harus bisa dulu namanya rekrut tadi ya. Gitu ya. Jadi rekrut udah harus nggak ada masalah dulu di situ gitu ya. Misal contohnya sebagai bukti kita bisa minim banget deh 10 deh atau 5 tuh udah minim banget deh. Minim setahun 5 ya. Aktif loh ya, bukan rekrut doang ya. Itu ya NAA ya. Itu minim, itu berarti kita udah terbukti kita bisa gitu ya rekrut. Minim banget itu ya. Nah terus yang kedua, kita setelah nanam bibit, pupuk kan. Nah ini masa pupuk, itu saya pakai pola namanya RMSO. R itu adalah relationship. Itu pertama yang kita build dulu ketika saya mau numbuhin tim, gerakin tim. Jadi saya nggak bicara terkait lain-lain, saya hanya bangun relationship. Dengan apa? Ya mungkin sekarang entah pedal, entah apapun lah, apapun. Intinya membangun relationship. Kalau relationship udah kebangun, cirinya gimana? Contohnya gini, saya bilang, gini doang dia udah tahu. Oh, itu berarti relationship udah kebangun tuh, gitu. Nah, itu relationship, gitu ya. Nah, udah mulai gibah lah, itu relationship udah kebangun, gitu ya, gitu. Nah, yang kedua itu mindset. Nah, ini bisa berbarengan ya, relationship sama mindset ini bisa barengan, gitu ya. Mindset, jadi bukan hanya terkait prodi, mindset ketika teman-teman percayalah, ketika teman-teman di Prudential dan lakukan bisnis ini datang setiap Sabtu dan sebagainya, mindset kita berbeda sama orang lain, gitu ya. Jadi itu yang apa? Walaupun omset kita belum bergerak nih, tetap datang aja karena mindset akan berbeda di situ. Nah akhirnya mereka bisa lihat kita, Vino sekarang beda loh sama Vino yang dulu ya, gitu ya. Karena ini mindset. Jadi yang kita bangun ke tim ada mindset dulu. Ya, yang ketiga skill. Dan entah skill rekrut, entah skill selling, kita bangun di sini. Komunikasi, intinya ya contoh nih, cara jual penuh cinta seperti apa misal, gitu ya. Itu ketiga baru. Nah yang keempat, oh my god. Offset ya. Agak lain dok di sini. Oh iya. Oh my god lagi ya, gitu ya. Jadi omset ya, yang terakhir. Omsetnya oh my god, wow gitu. Gue belain lo kok. Oh my god. Ya omsetnya OMG. Jadi yang terakhir itu omset ya, karena banyak leader datang ke agent atau kita ke tim kita ataupun apa, dia datang langsung ke sini teman-teman, mayoritas. Dia ngomong, oh tim saya nggak jalan. Kok nggak jalan saya bilang. Gitu. Karena saya berkali-kali tim saya, kecuali kalau dia minus attitude, saya akan buang.
Serius ya, saya akan buang di situ. Tapi kalau dia nggak ada omset, itu belum tentu saya buang. Karena ya ini, berarti ininya masih kurang, ini masih kurang. Karena ini terbukti ada tim saya dokter juga setelah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih otaknya baru benar teman-teman. Serius loh, otaknya baru benar banget sekarang. Saya bilang, Kusut dia. iya, sebelum itu saya bingung, sampai saya tahun ini saya ngomong ke dia, bro, lu habis makan apa sih? Saya tanya gitu, kenapa tuh? Otak kamu bener sekarang. Gak tahu kenapa saya bilang, itu otak kamu udah ketawa-tawa gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi karena ya kalau saya langsung pangkas, setiap tahun dia cuma omset 20 juta gitu doang. Ya udah saya ajak dia ketemu, kita tetap building dia ketemu dan sebagainya. Ya endingnya dia bener. Karena saya tahu attitude dia bagus, bener gitu ya. Dan dia punya skill sebenarnya. Cuma ini masalah waktu aja. Nah, ininya berarti ada yang kurang. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mulai ini dan bulan ini aja dia udah ada krotika, omsetnya udah 50-an loh. Bulan ini, gitu ya. Nah, itu dia agent ya nih ya, saya bukan dia ngomong leader ya, ini agent. Nah, itu karena buah kesabaran sih ya, buah kesabaran dan nggak langsung ketika kita datang langsung ke omset. Itu ya. Jadi kalau kita untuk kita building tim ya sebenarnya ini gitu. Ini emang ya relationship, mindset, skill, baru terakhir namanya omset. Nah kalau dia udah bener, nah barulah saya ngomong kamu berdua kan dia unitnya leadernya ya. Jadi itu bukan direct saya tapi indirect saya si orang ini. Saya bilang unit kamu, saya bilang musuh unit saya di bulan ini kalau bisa menang saya kasih uang, ya, kalau bisa menang loh ya, gitu saya gak akan nyerah. Ya, kalau udah biar kamu menang mana ada. Kalau kamu, nah itu kalau dia udah ke titik omset, gampang teman-teman. Contoh nih, teman-teman punya agent kayak dokter kayak istri saya gitu ya. Nah Kak Lia nih, gampang karena dia udah main dia udah bener semua gitu ya. 3 omset mah gampang. Ya bulan ini ya misal 200 juta, oh ini 3 kasih kontesnya jalan gitu ya, gampang itu gampang. Contoh nih bro, nah itu karena kalau kita ke ini misal nih kita mau ngejar bonus produksi gitu ya, quarterly ini kita harus dapat yang 40%, ini kurang sekian nih, atau kita harus kerja NBRT-nya biar dapat 50% misal. Nah itu akan gampang kalau orang udah sampai ke titik ini. Ya, tapi apapun kalau dia ini belum benar, sorry om, kasih kontes itu nggak akan jalan, percuma. Saya pun ngomong percuma kamu jangan kasih kontes, tapi kalau ini nggak benar akan beda. Ya. Mindset tuh belief systemnya berarti ya dok ya, lebih ke situnya. Mindset itu kayak ya kalau bisa sudah datang hari Sabtu gitu ya, tapi kalau kita bulan emang ya tergantung ya. Kalau saya gak akan di awal gak akan berantemin banget terkait dari Sabtu sama tim baru banget gitu ya. Gitu kalau kita terlalu berantemin nanti nggak jalan juga gitu. Jadi ya, jadi kalau mindset lebih ya gimana sih, apa sih sebuah bisnis itu, bagaimana kalau ini, terus ya banyak aja kita belajar terkait leadership, terkait ini, ya kan dia ada ngobrol sama temennya atau siapa, atau dia terkait pekerjaan dia, akhirnya dia, semuanya ada di Prudential, akhirnya dia mindset itu lebih ke bisnis ibu, gitu. Lebih jadi ke konsep bisnisnya konsep ya. bisnisnya. Oke. Gitu Dapat sih. banyak nggak? Tepuk tangan dulu dong. Kalau misalnya selling tadi partnya dari Dr. Lia nih. Kalau Dr. Lia sendiri dari sekian banyak produknya Prudential, konsep dari produk terutama Pro Syariah ya. Itu apa sih yang paling menjadi favoritnya kamu untuk selling sama ngebuka mindset orang dalam entah lewat sosial media ataupun direct kepada teman-teman tuh ide sellingnya seperti apa? Bocoran dong. Bocoran. Sebenarnya saya paling suka banget produk Pro-Critical Amanah ya. Jadi menurut saya sih setelah produk itu keluar ya sampai saat ini pun saya lebih dominan untuk tawarin itu dibandingin yang lain-lain. Karena memang ya kalau kita ngomongin Askes terlepas dari saat ini ada repricing ya,
Sekarang saya kalau misalnya ada yang cari askes, saya benar-benar akan bilang, kamu yakin mau ambil askes? Karena kan kamu punya BPJS. Saya akan langsung bilang seperti itu, ya. Karena BPJS itu ya dengan term and condition, tapi pilihan masing-masing ya. Kalau saya sih nggak mau, nah makanya saya ambil askes, ya. Tapi kembali lagi sih, pilihan masing-masing dan dia harus siap yang namanya repricing. Ya, jadi itu benar-benar sekarang untuk askes nggak kita tolak, tapi kalau misalnya memang dia mau bikin, Ada konsekuensi, ada disclaimer di depan. ya ada disclaimernya dan benar-benar istilahnya tanggung jawab sendiri ya gitu kan. Jadi jangan nanti ujung-ujungnya dibilang kalau misalnya kita nggak jelasin atau apa ya, karena sebagai tenaga medis ya kita tahu gimana kenaikan biaya kesehatan kan. Karena kalau di rumah sakit sendiri juga ini misalnya 2026 Januari itu tarif udah pasti naik dong, ya kan? Tarif pasti naik. Nah sementara Dolar sekarang ya. ya obat pokoknya semua udah pada Obat naik kan, naik. karena memang mayoritas obat kan masih diimpor dari luar Ya, bahannya obat walaupun naik. pabriknya di sini. Jadi kalau misalnya dibilang biaya asuransi kesehatan nggak boleh naik, ya itu sebenarnya nggak wajar nih, ya kan? Dan itu sebenarnya harusnya sudah bisa dipahami. Nah kalau yang pro critical amanah itu sebenarnya masih jadi pilihan karena sebagai tenaga profesional dokter mau nggak mau asetnya adalah dirinya sendiri. Jadi yang saya jelasin ke mereka ya gimana cara mereka supaya untuk melindungi income mereka. Tetap ke relate-nya proteksi income Ya proteksi income karena dokter tetap praktek dengan kondisi dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia nggak aktif praktek ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia praktek ya pasti dia dapatnya besar. Sementara yang namanya sakit nggak mungkin milih-milih, mau siapapun bisa aja. Apalagi kalau gaya hidupnya nggak sempat olahraga, mungkin makannya juga kadang-kadang makan kadang enggak ya. Itu sebenarnya sudah bisa diprediksi, cuman tergantung sadar atau enggaknya. Nah disinilah peranannya untuk menyadarkan. Gitu. Pernah ada pengalaman klaim nggak terhadap sakit kritis sebelumnya selama Dokter Lia jadi agent? Nah sejauh ini sih kalau direct kita ya, case kita sih belum ada ya. Alhamdulillah masih sehat-sehat aja semua, yang gak ada yang sakit kritis ya. Kalau klaim meninggal itu ada. Ada ya. Oke. Waktu pas pertama kali nih berhasil ngurusin klaim yang meninggal, mungkin teman sejawat juga ya? Dari ini kita sih ada dari grup Agent. kita. Iya. Nggak ada. Sebagai Oh iya ada. ada ya, sebagai payer kan biasanya kalau kita dokter ada kepuasan nakes itu ada kepuasan tersendiri ketika pasien sembuh tuh. Sekarang kan dokter finansial nih. Nah, apa sih yang kamu rasain, excitednya seperti apa ketika pas tahu ini tuh klaim tuh dibayar dengan sekian jumlah yang banyak gitu? Sebenarnya mungkin secara mayoritas ya saat ini sebenarnya banyaknya lebih ke klaim kesehatan. Oke. Ya, kesehatan karena memang banyaknya sih untuk case itu ya. Nah, ya alhamdulillah sih selama ini klaimnya selalu dibayarkan. Oke. Nah, ada satu hal yang sebenarnya membuat kita tuh jadi kayak lebih ngerasa bersyukur ya, bersyukur untuk memilih ada di jalan ini ya, karena berarti ilmu kita masih bisa bermanfaat juga, masih bisa kepake. Jadi ya insya Allah bisa jadi amal jariah ke depannya. Jangan ya. lupa LMA ya. Salah ya. Berarti bisa ya besok-besok screening memang- awal ya. Karena memang ternyata banyak case-case yang saya sih bilang banyak ya, karena memang bukan hanya 1-2 gitu yang ternyata perlu istilahnya kita judgement klinisnya juga harus ada, dan kita harus banding juga nih bahwa ini sebenarnya bisa nih, ini sebenarnya bisa diklaim masuk dalam klaim yang bisa dibayarkan, kenapa enggak? Dan ya memang sejauh ini sih kalau kita lihat juga responnya dari Prudential sih sebenarnya oke ya. Jadi kalau misalnya kita ada ajukan banding, mereka akan Justifikasi lagi ya. justifikasinya juga ada ya, istilahnya membuka kesempatan itu. Dan sejauh ini dengan peranan ilmu medis kita sih itu yang akan kepake dan alhamdulillah membantu untuk klaim-klaim nasabah ya. Oke. Nah itu juga sih sebenarnya yang mungkin menguatkan karena memang waktu pas case itu bisa saya sih sebenarnya nggak terlalu inget-inget banget nih Mbak Mel semuanya, karena memang banyak banget ya, banyak banget, tapi alhamdulillah
setiap case itu sebenarnya kita coba lihat satu persatu apa nih masalahnya. Karena selalu kita ingetin ke nasabah kita bahwa coba kita lihat dulu case by case, jangan langsung dijudge bahwa ini kok nggak di cover gitu kan. Jadi saya berusaha nenangin mereka, tunggu aja, tenang aja nanti saya kabarin. Nah sementara kita di belakang kasak kusuk kan, Iya, ini betul. kenapa nih, ini kenapa nih nggak di Akan bawa cover tanah ya. gitu kan. Nah mereka cuma tinggal tunggu, ya sejauh ini sih alhamdulillah responnya bagus dan benar-benar klaimnya dibayarkan. Nah itu juga yang menguatkan dan juga bisa menjadi istilahnya kayak kita untuk merekrut teman-teman dokter ya, bahwa ini sebenarnya karena kita tahu loh ini, jadi kita bisa klaim ini bisa dibayarkan. Dan juga ya tentunya pasti kalau klaimnya dibayarkan ujung-ujungnya kan akan ada referral ya, referral. Dan ya mau nggak mau memang di sini kan kita berdasarkan kepercayaan ya, makin mereka percaya ke kita ya makin banyak lagi case-case yang bertambah, dalam artian bahwa proteksi yang mereka ambil makin besar lagi dan juga makin luas lagi, entah itu temannya, saudaranya, semuanya jadinya kan mempercayakan kita juga sebagai agent mereka. Jadi experience dokter klaimnya Pru paling gampang kan nih sama asuransi lain dibandingin? Tuh, coba kita tanya testimoni nih. Belum pernah sih ya klaim asuransi. Enggak, sebenarnya sih kalau misalnya kayak saya di rumah sakit ya, misalnya ada merawat pasien, seringnya ya pasti mereka akan nanya juga, liatin dong ini klaimnya kenapa nih nggak dibayarin. Nah saya selalu akan bilang, coba kita lihat case by case dulu, lurusin dulu niatnya ya, jangan langsung negative thinking. Pasti kalau misalnya dilihat, oh ini masalahnya di sini, oh ini masalahnya di sini gitu kan. Kita sih bukan bermaksud untuk menjelekkan asuransi yang lain, tapi kita melihat dari sisi ini pasiennya bisa kita tolong apa nih untuk saat ini. Tapi sejauh ini ya memang kalau misalnya ada yang ketemu aneh-aneh di rumah sakit, mereka akan nanya, emang case itu nggak bisa dibayarin gitu kan. Nah jadi mereka yang akan menilai sendiri. Saya sih nggak ngomong gimana-gimana, tapi mereka akan Pru bagus yang ya, jelek. saya emang jelek saya ya. nggak langsung bilang, walaupun kadang-kadang kalau lagi bercanda saya bilang ya udah Pru gampang kan, lo klaim gampang iya. kan gitu kan. Cuma mereka kadang-kadang mikirnya, oh iya ya masa kayak gitu aja nggak bisa ya, padahal ini harusnya masuk maksudnya adjustment klinisnya harusnya bisa gitu. Jadi mereka akan menilai sendiri, tapi sejauh ini sih kalau di rumah sakit ya di rumah sakit di tempat saya praktek untuk Prudential sih nggak ada masalah ya. Karena memang kan kita juga udah ada priority hospital dan itu memang sangat membantu. Mungkin ada beberapa aja yang bukannya nggak dibayarkan, tapi kadang ada miss sedikit saat top up aja. Itu yang kalau menurut saya sih yang agak lebih lama. Tapi sejauh itu dikerjakan semuanya sih akan dibayarkan. Benar, Ya. berarti selama ini kita bisa bilang bahwa emang Pru masih paling unggul ya untuk klaim. Tepuk tangan dulu dong buat Prudential. Nah sekarang kita mau tahu nih Pru, misalnya udah jadi dari 2015 dong ya tadi ya, jadi aja berarti which is udah 11 tahun. Mau nanya nih perubahan apa sih? Ya bukan hanya materi ya pastinya. Mungkin kalau kalian kerja keras sebagai kuda pun dokter spesialis bisa dapat gitu ya. Nah pertanyaannya apa sih perubahan suka dukanya yang udah paling kerasa banget nih? Kalau gue gak di Prudential mungkin gue gak akan seperti ini. Atau misalnya alhamdulillah gue di Prudential jadi gue bisa begini. Apa sih yang paling kerasa banget buat kalian berdua? Mungkin lebih akur misalnya. Ya jelas berat badannya. Aduh. Dia kayaknya Eksponensial lagi- ya. Saya itu. Dulu gak begitu ya? Dulu Itu agak dulu. lebih kurus lah ya. Gitu ya. Nggak seperti ini. Gitu ya. Jadi emang berat badan ini emang bahas berat badan. Enggak. Ya. Jadi kalau Belum di put combining ya sama kamu. kalau perubahan emang secara paling terasa tuh waktu. Jadi waktu ternyata itu suatu kebanggaan dan suatu hal yang berbeda ketika kita bisa nganter anak sekolah. Nah, poinnya itu ya dok ya, benar. Ya, benar loh. Itu Golden sepele loh moment tuh ya. ya, gitu ya. Itu hal sepele, tapi ternyata itu momen banget gitu nganter anak sekolah, gitu ya. Kalau ibu-ibu banyak di Al-Azhar itu ya, sekolah ibu banyak nganter, tapi bapak-bapak nganter itu kan beda ya. Bapak-bapak Iya, yang nganter bareng ibu-ibu gitu ya. Maksud, orang kaya ini bapak-bapak nganter nih, gitu ya. Itu beda loh. Iya.
Saya tahu yang ngomong. Kalau itu Kapan ada. lagi main padel bareng sama ibu-ibu enggak? Enggak. Oh enggak Bu, kita ngantar sekolah sengaja Bu, coba pakai sandal jepit ini doang. Jadi lainnya tuh udah rapi-rapi, bapak-bapak itu udah siap ngantor, kita belum. Wah itu yang beda, itu yang beda. Oh ini beda nih bapak ini kenapa gitu kan. Nah itu ternyata yang beda di situ, itu satu. itu sepele ya, sepele tapi itu terasa banget ya. Golden time Ya. banget tuh. Terus ya pada saat COVID ya, terutama itu ya, pada saat COVID itu mungkin mayoritas orang bahkan ada yang jual aset gitu ya. Nah kita malah ada beli aset Cash out gitu soalnya. ya, cash out. Terus ya kita pada waktu itu justru secara ini kita apa paling tinggi-tingginya gitu ya. Kita dapat piala emas itu juga pas COVID gitu ya. Nah kita emang pas justru masa-masa apa yang orang ya namanya kita bikin usaha tuh kadang kalau hujan ada orang usaha ini yang senang kayak gitu ya. Kalau panas ada usaha ini yang senang gitu ya. Nah kebetulan kalau asuransi ini hampir musim apapun insya Allah ini senang gitu loh gitu ya. Gitu ya. Jadi mau musim apa? Iya segala musim. Jadi mau apa musim kawin asuransi senang gua gitu ya. Musim kawin senang, mau musim apapun senang. COVID kayak apapun bukan happy gimana ya, tapi senang karena kalau nakes pun dipotong loh. Jadi dokter spesialis pun waktu COVID itu dipotong loh. Potong kan? Ya sebenarnya sih kalau bagi saya titik balik saya sih di masa COVID. Covid ya. Karena jadi saya sebenarnya waktu awal jalanin udah niat sepenuh hati ya. Abis itu saya off loh 2 tahun. Sempat off. Lahiran kan. Ya waktu itu hamil, anak kedua kan, lahiran. Abis Karena itu banyak waktu tadi ya. Jadi Nah. hamil. Enggak itu sebelum COVID. Anak saya lahir kan sebelum COVID. Nah padahal sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi sekarang, waktu lagi cuti lahiran kan sebenarnya bisa-bisa aja ya prospek ya. Tapi mungkin waktu itu mindsetnya masih beda. Susah ngubah mindset spouse ya. Ya mindsetnya waktu itu masih beda. Gak nyuruh dia untuk ini. Nggak ya, dia nggak menyuruh saya untuk jalanin lagi. Sempat kayak ngapain ya jalanin ya. Terus pas COVID itu ya jadi kayak merubah. Bagi saya sih itu titik balik ya. Karena saat itu saya lihatnya kita udah capek-capek nih dokter penyakit dalam kan ngurusin pasien COVID juga. Kok main seenak-enaknya aja ya jasa medis kita dipotong. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa karena waktu itu direkturnya nyamperin satu-satu ya terus bilang dok maaf ya dok karena lagi COVID. Kita mau ngomong apa ya. Tapi ya untungnya sih saya sadar waktu itu. Kembali sadar, cepet sadarnya. Oh ya udahlah daripada gue ngurusin praktek yang gak jelas mendingan gue kembalilah ke jalan yang lurus ya. Akhirnya saat itu ya udah bener-bener yang saya tadi bilang saya satu-satu saya japerin teman-teman saya udah punya asuransi belum kalau belum mau pakai apa nih nanti kalau kena COVID karena kan kita tetap praktek ya walaupun COVID tetap aja dokternya praktek kan. Terus akhirnya disitulah baru mereka sadar untuk punya asuransi dan saya juga dari kemarin gue kemana aja gitu kan. Ya memang butuh momen tertentu tapi di satu sisi saya lihat bahwa ya kalau bagi orang lain itu adalah satu momen fase turun ya misalnya kayak ya COVID nih usaha kita nggak berjalan gitu tapi kalau memang kita bisa lihat itu satu kesempatan ya justru malah akan menjadikan peluang bagi kita ya dan ya mungkin setelah itu kalau saya sih lihatnya jadi kayak ya kesininya adalah bahwa kalaupun memang ada satu perubahan ya kayak misalnya nih isu-isu repricing kan sebenarnya masih belum kelar-kelar juga ya sampai sekarang dan pas di awal-awal tuh kayak aduh takut tapi yang gimana itu harus kita hadapi ya ternyata memang banyak abis repricing malah jadi case-case baru kan ya itu yang ya kita lihat belajar dari COVID bahwa ya setiap ada satu hal ya itu bisa menjadi peluang kita mau ambil kalau kita anggap ya udah mundur aja deh saya berlindung di belakang cangkang dulu nah nggak jadi majunya. Itu sih ya, jadi yang momen titik balik adalah di COVID dan ya waktu kalau saya sih kayaknya sekarang
ya saya cuma satu tempat praktek itu jadi membuat teman-teman saya juga jadi nanya. Jadi mungkin kalau lebih santuy ya. ya Bapak Ibu di sini bilang kok Dokter Andeli masih praktek sih, bukannya saya nggak 100% di Pru ya, tetap hati saya semuanya di Pru ya. Tanggung jawaban sama orang tua ya. Ya, tapi ya pertanggungjawaban sama ya saya berpikir bahwa ilmu ini kan harus dimanfaatkan ya daripada jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi jujur kalau misalnya saya harus memilih, ini ada acara bentrok nih, saya harus prospek atau misalnya saya harus temenin tim, saya bisa menggeser jadwal praktek saya. Jadi bukannya tidak mementingkan praktek, tapi karena dokter spesialis kan bisa atur ya asal saya infoin jauh-jauh hari. Jadi memang jadwal itu saya buat jauh-jauh hari, nggak mungkin dadakan. Kalau dadakan ya saya akan bilang saya nggak bisa, saya masih praktek. Dan teman-teman saya sih oke-oke aja, oh ya udah deh sesuaikan aja sama jadwal praktek. Jadi bukannya mereka yang kayak, ya kok lu masih praktek tapi ngurusin asuransi? Alhamdulillah sih nggak ada sih yang jawab kayak gitu. Berarti kalau dibilang nggak punya waktu itu cuma isu ya, alasan. Ini kurang nggak ada waktu apa sebenarnya? Semua bisa di adjustment, yang penting ada niat kesepakatan ya, bener. Kalau gitu kasih dong motivasi apa nih buat kita nih, gimana sih biar Prudential tuh udah menjadi memang jalan yang harus diseriusin gitu. Buat teman-teman yang baru, terus intinya apa sih yang perubahan apa selain waktu tadi yang kamu ngerasa oke, Prudential is my way gitu, gimana? Dulu ya. Berdua ya, ini Berdua nanti atau- satu-satu. Oke. Mikir mau? Enggak, saya dulu ya. Jadi sebenarnya sih untuk yang baru bergabung ya, bahwa sebenarnya Prudential ini adalah satu jalan ke depan ya, yang bisa membawa percepatan kok. Ya saya sebagai dokter, kita tahu bahwa untuk mencapai, ya ini bukan hal yang orang nggak tahu ya, bahwa kalau dokter itu jalurnya habis dari dokter umum pasti dokter spesialis kan, untuk mencapai ya istilahnya dibilang pendapatan yang lebih besar. Pasti. Ya. Nggak jaga IGD ya paling nggak ya. Tapi ada waktu, ada tenaga, ada banyak sekali hal yang dikorbankan. Terus begitu selesai, mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol, merintis lagi. Nah, kalau kita memilih jalan ini nih ya, memulai bisnis Prudential, saya juga nggak bilang ini adalah satu hal yang langsung jalan sampai lancar sampai ke depan, tapi coba seriusin, benar-benar fokuskan di sini, itu benar-benar jalannya jauh lebih cepat. Ya, kalau sebagai perbandingan yang selalu saya ingat sebagai dokter, saya praktek hari ini, fee-nya buat bulan ini aja, ya kan? Tapi kalau kita, ini dari sisi penjualan aja ya, nanti dari sisi yang lain Bapak ada yang tambahin. Dari sisi penjualan yang saya lihat bahwa kalau kita closing hari ini, kita masih dapat sampai 2 tahun loh. Dan itu mau praktek kayak gimana bisa kayak gitu, nggak ada. Ya. Masa pasiennya sudah sakit terus Nah, ya? iya. Kamu sakit 24 jadi bulan itu ya? yang selalu saya ingat bahwa kita jalanin ini deh, coba bener-bener fokus ya, kasih waktu 100% untuk bisnis ini. Ya 100%-nya selama kita niat pasti bisa kok ya. Nggak ada yang nggak bisa, dan coba challenge diri sendiri bahwa pasti ada hasilnya kok. Kalau belum dicoba ya gimana Nggak kita akan tahu ya. hasilnya. Tepuk tangan dong buat Dokter Lia. Ya lagi sibuk sepertinya. Emang di sini habis jam siang ada bazar, Dok. Bazar makanan. Oke. Kalau dari si penjualan berarti percepatan income, dan income dapat 24 kali itu dari mana? Ya kan, either kita jualan pun juga sama. Nah, kalau dari Dokter Vino apa nih, Dok? Apa yang menguatkan bisnis buat kita nih yang mau rekrut building team tuh apa? Yang membuat emang lo harus rekrut gitu. Teman-teman, saya kalau ditanya apakah Prudential bisnis terbaik saat ini gitu ya, buat Vino gitu ya, bukan saat ini, buat Vino, saya bilang kalau buat saya ini bisnis terbaik, karena kalau misal nih saya di kondisi yang berbeda, misal saya mungkin anaknya Erick Thohir, mungkin saya nggak akan milih bisnis ini. Saya serius. Karena saya udah punya kemampuan uang untuk bekerja buat saya. Kita ngomong realita loh ya, gitu. Kalau kita ngomong bicara, kalau kita nggak punya uang yang gede, cukup gede, mau nyuruh uang itu bekerja susah,
gitu. Nah itu realitas. Tapi karena kebetulan saya bukan anaknya Erick Thohir, makanya saya bilang bisnis ini ada bisnis nomor 1 buat saya. Bilang, kalau uang saya udah triliunan, saya suruh uang saya bekerja. Pensiun ya? Iya gak sopan dong yang tidur di bank. Iya. Iya gak Kapan dia sopan dong, ngendep ya? kita udah ngumpulin uang kita tidur di bank, itu gak sopan gitu. Suruh kerja dia. Iya dong, dia suruh kerja dong. Nah itu beda. Nah, tapi kalau uang kita masih minim-minim, misal cuma punya uang 200 juta, nyuruh mereka kerja apaan bos? 200 juta mau hasil? Enggak teman-teman, gak bisa Tahu diri begitu. katanya. Iya. Nah, kerja gak bisa balik dia, lupa balik dia, betul. Apalagi cuma uang 50 juta mau dia kerja sendiri. Kerja apaan saya bilang. Mau muter bingung dia. Bingung dia Muternya. muter-muter bingung, ya hilang ya kan malah ya. Itu. Nah, ya kadang uap doang. Nah itu teman-teman, karena memang saya melihat sebuah, walaupun up and down di dalam bisnis ini oke ya, luar biasa gitu ya. Hampir semua bisnis. Saya pernah punya leader itu ada 12 orang ya kalau misalnya. Dari saya ada 12 orang. Sekarang tinggal 5 orang dan sebagainya. Ya, saya bangun lagi. Gitu, saya bangun lagi. Gitu, ya wajar karena emang ternyata mungkin sekarang nih masa-masa ya ini ngomong realita ya, ada emosi dan sebagainya gitu ya. Ya harusnya seperti itu teman-teman. Karena emang tim saya juga ada yang dari AD sekarang jadi AD, ada loh gitu ya. Dan dia masih positif banget, saya bilang. Kamu boleh komplain ke saya kalau Prudential nggak adil buat kamu. Komplainlah ke saya bantu, suarakan. Tapi kalau kamu nggak kerja, pengen dapat seperti ini, aneh dong saya bilang. Itu aneh dong, ya kan? Nggak bisa. Lah, ini kan kita ngomongin omset. Ini ya, ada agent omset 1 miliar, kamu AD, omset kamu 200 juta, gede agent ini loh. Duitnya, saya bilang. Kita ngomongin, iya. Dia sadar, dia nggak komplain. Kamu mau komplain? Nggak kok, oke. Yang jadi masalah bukan masalah kita jatuh, tapi masalahnya berapa kali kita berdiri kan di situ. Mau 1000 kali jatuh, 3000 kita berdiri di situ. Dan satu kok, kamu dirugikan uang nggak? Nggak ada loh. Ternyata yang demosi itu nggak ada dirugikan uang loh. Nggak ada loh, saya bilang. Itu emang nggak ada gitu. Nah, tapi emang istilahnya kecuali kita perform di demosi. Nah itu saya maju pertama, nggak usah kamu. Dan saya cuma ngomong ke pusat, satu. Kalau tebang pilih, saya bilang tebang pilih, saya ngomong ke adik saya, itu ya Tony adik kita kan, sama ya. Ton, kalau sampai tebang pilih, saya orang pertama yang tebang kamu, saya bilang. Gitu ya. Jangan sampai tebang pilih gitu, kecuali alasan tertentu, sakit atau apa, nggak apa-apa. Tapi jangan tebang pilih. Kalau tebang pilih, saya akan maju di situ. Ya, jadi ya kemudian memang ini adil semuanya, juga kena demosi semuanya, ya udah nggak apa-apa. Karena ini mau cari yang baik di sini ya. Bibit unggul ya. Bibit unggul gitu ya, bibit unggul. Nanti ini percayalah asuransi lain akan mengikuti kita. Yang konon ditanya nggak di pricing, sekarang baru heboh. Ya gila-gilaan hebohnya gitu ya. Gitu. Sekarang baru hebohnya gila-gilaan gitu. Nah, itu mungkin itu aja ya. Jadi percayalah bahwa perusahaan kita ini perusahaan terbaik. Jadi perusahaan yang memang kita layak untuk kita berpartner. Prudential ini melihat mau mendengarkan, mau mendelivery juga apa yang jadi hambatan lah ya di lapangan dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu sih untuk tetap kalau mau gede di bisnis ini kuncinya cuma satu teman-teman, agency builder. Ya, tepuk tangan dong. Ya, Pesan-pesan ada benar tuh. cara lain. Udah HP itu udah. Itu. Iya. Siapa yang AD? AAB siapa? AAP siapa? AAP boleh katakan AAB. oke. Nah, tahun ini adalah saatnya teman-teman semuanya yang AP jadi AB. AB. Ya, itu udah wajib itu ya, nggak ada obat, nggak ada ininya, nggak ada pilihan lain, nggak ada Wajib pilihan ya, lain, fardu. wajib, fardu. Dulu lebih susah loh ya, 2,7 zaman. dulu 7, oke? Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat sharingnya, luar biasa. Ya, Kalau ada pertanyaan, ada dong.
Ada yang mau bertanya mungkin? Langsung loh. Iya. Kita sengaja kok, karena kalau saya pakai materi takutnya Nggak ada yang nanya ya? Kalau nggak ada tanya